Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi video informasi terkait P3K Guru. Tapi sebelumnya admin ingin menyampaikan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi bermanfaat dari channel kami. Oke teman-teman, di video kali ini judulnya adalah kabar terbaru, guru honorer minta tambahan afirmasi masa kerja agar bisa menciptakan keadilan untuk semua guru honorer. Tentunya ini adalah merupakan keinginan untuk semua teman-teman guru honorer agar bisa mendapatkan afirmasi masa kerja sehingga bisa mengakomodir semua kategori guru honorer. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke informasinya. Di sini datang dari jpnn.com teman-teman ya. Lagi-lagi kita berdasarkan jpnn.com, salah satu media elektronik yang cukup terkenal di Indonesia. Di sini judulnya jelang pengumuman kelulusan P3K Guru honorer kategori 2 minta tambahan afirmasi masa kerja. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya bahwa di jpnn.com Ketua Perkumpulan Honorer kategori 2 Bondowoso Jupri meminta pemerintah memberikan tambahan afirmasi untuk masa kerja. Hal ini dilakukan menyusul akan adanya afirmasi baru untuk peserta tes P3K Guru tahap 1. Mungkin yang dikatakan di sini afirmasi baru adalah penurunan passing grade teman-teman ya, yang kita dengar akhir-akhir ini cukup bergaung ya, yaitu adanya penurunan passing grade untuk guru honorer usia di atas 50 tahun. Meskipun sebenarnya penurunan passing grade itu belum resmi karena belum ada informasi terbaru atau informasi resmi dari BKN atau Panselnas, namun itu sudah dibahas di berbagai macam media elektronik ya yang kita bisa telusuri menggunakan HP Android kita masing-masing seperti itu. Jadi mungkin yang dikatakan di sini afirmasi baru adalah mungkin semacam penurunan passing grade ya yang diisukan ini kena di guru usia 50 tahun ke atas. Namun di sini admin belum bisa memastikan karena belum ada informasi resmi dari Kemdikbud ataupun dari BKN sendiri seperti itu ya. Nah, di sini menurut Jufri, pemerintah harus melihat masa kerja paling lama adalah guru honorer kategori 2. Nah, di sini masa pengabdiannya minimal 16 tahun. Beliau juga mengingatkan pemerintah bahwa usia honorer K2 tidak semuanya di atas 50 tahun. Nah, ini yang sebenarnya teman-teman ya menjadi problematika kita bersama bahwa tidak semuanya guru honorer yang mengabdi lama itu usianya 50 tahun ke atas. Nah, misalkan ada guru honorer yang pengabdiannya itu 14 tahun tapi usianya 48 tahun, berarti tidak masuk di afirmasi penurunan passing grade kalau memang jadi dilaksanakan oleh Kemdikbud ataupun BKN. Jadi yang menurut informasi yang ada di video kali ini seperti ini teman-teman ya, bahwa masa pengabdian minimal 16 tahun ya, seperti itu. Beliau juga mengingatkan pemerintah bahwa usia honorer K2 itu tidak semuanya di atas 50 tahun. Nah, ini memang faktanya seperti itu teman-teman, tidak semuanya guru honorer itu usianya di atas 50 tahun. Nah, di sini bahkan dijelaskan masih cukup banyak yang usianya di bawah 50 tahun tetapi masa pengabdiannya di atas 16 tahun ya. Masa pengabdiannya di atas 16 tahun, kata Jupri kepada jpnn.com Sabtu tanggal 2 bulan 10. Jadi memang kalau kita pikir untuk lebih adilnya sih sebenarnya itu kita lihat masa pengabdian dan pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek itu bisa menjadikan Dapodik sebagai barometer untuk melihat masa pengabdian guru honorer, karena masa pengabdian guru honorer itu tercatat semua teman-temannya di riwayat karir ataupun di info GTK, bahkan di SIM PKB setiap guru honorer yang terdata di aplikasi Dapodik. Jadi lebih adilnya sih sebenarnya adalah yang dilihat adalah masa pengabdian berapa lama ya, bukan persoalan usianya seperti itu. Dan di Dapodik itu bisa membuktikan semua seperti itu. Di sini beliau juga mengingatkan semangat
penundaan pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 1 ini karena untuk mendapatkan afirmasi tambahan untuk nilai kompetensi teknis. Hal itu sudah disepakati pemerintah dengan Komisi 10 DPR RI pada rapat kerja 23 September 2021. Seperti itu teman-teman ya. Hal ini sudah disepakati. Jadi di sini afirmasi tersebut harus berdasarkan usia, lama pengabdian, masa kerja, afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas dan daerah tertentu, yang itu daerah 3T, pasca bencana dan konflik. Jadi sebenarnya teman-temannya seperti ini, maksudnya sebenarnya masih ada harapan bagi teman-teman guru honorer itu yang berusia di bawah 50 tahun untuk mendapatkan tambahan afirmasi, karena di raker kemarin sudah ada kesepakatan teman-temannya, sudah ada kesepakatan antara Kemendikbudristek dengan Komisi 10 DPR RI di rapat kerja kemarin tanggal 23 September. Nah, di situ dijelaskan bahwa tambahan afirmasi itu berdasarkan usia, kemudian lama pengabdian atau masa kerja. Jadi kalau kita lihat usia, oke lah, it's okay kalau usia berarti itu menangani guru honorer di atas 50 tahun. Tetapi di sini ada juga kesepakatan yang dilihat afirmasinya adalah lama pengabdian atau masa kerja. Kalau dikatakan lama pengabdian masa kerja berarti itu tidak melihat usia teman-teman ya. Jadi itu justru melihat berapa tahun guru honorer ini mengabdi sebagai guru honorer, dan tentunya itu sudah tercatat semua di Dapodik, di masa pengabdian, di info GTK ataupun di data riwayat karir di aplikasi Dapodik yang dikelola oleh operator sekolah. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian tambahan afirmasi lain selain masa kerja dan usia juga ada penyandang disabilitas. Kemudian ada tambahan afirmasi untuk daerah tertentu atau 3T, yang mana dikatakan daerah tertentu itu berarti daerah tertinggal dan terluar, kemudian daerah pasca bencana, dan tentunya daerah konflik. Ini semua yang sudah ada kesepakatan teman-teman ya. Sudah ada kesepakatan antara pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, dengan Komisi 10 DPR RI. Jadi sebenarnya teman-teman guru honorer di bawah usia 35 tahun ataupun di atas 35 tahun itu tetap masih punya harapan di sini teman-teman ya. Karena kenapa? Ini masih menjadi dasar perjuangan dari Komisi 10 DPR berdasarkan hal kesepakatan di raker kemarin di tanggal 23 September. Di sini ada afirmasi berdasarkan usia, lama pengabdian masa kerja, afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas dan daerah tertentu, yang mana itu 3T, pasca bencana dan konflik. Seperti itu. Jadi masih ada harapan teman-teman ya. Di sini menurut Jufri tidak adil apabila pemerintah hanya memberikan afirmasi tambahan hanya untuk honorer yang usianya 50 tahun ke atas, minimal masa kerja 3 tahun dan masuk dalam Dapodik. Nah, dari sini tidak adil apabila pemerintah hanya memberikan afirmasi tambahan hanya untuk honorer yang usianya 50 tahun ke atas ya. Sebenarnya sih seperti itu ya. Saya juga sependapat dengan Bapak Jupri bahwa memang tidak adil teman-teman ya. Karena di sini di raker kemarin itu sudah ada kesepakatan bahwa yang dilihat itu adalah usia, kemudian masa pengabdian dan afirmasi khusus serta daerah tertentu. Jadi tidak serta-merta langsung memvonis bahwa 50 tahun ke atas. Sebaiknya itu pemerintah agar istilahnya tidak menimbulkan keresahan di kalangan guru honorer harus memperhatikan juga usia 35 tahun ke bawah dong. Seperti itu kan ya, seperti itu maksudnya. Nah, ini tidak adil, artinya masa kerja lama pengabdian kami yang lebih 3 tahun malah tidak dihargai hanya karena usia kami di bawah 50 tahun. Boleh juga melanjutkan. Nah, di sini ada contohnya. Dia melanjutkan, seharusnya BKN selaku ketua Panselnas itu lebih bijak menyikapi afirmasi sesuai masa kerja. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh guru honorer afirmasinya itu bukan usia tapi berdasarkan masa kerja atau pengabdian. Oke lah, usia itu untuk guru honorer di atas 50 tahun. Tapi kalau masa kerja itu bisa mengcover guru usia di bawah 5 tahun di bawah 35 atau di atas 35, maksud seperti itu. Nah, di sini diberikan contoh konkretnya seperti ini teman-teman ya.
Bandingkan dengan honorer yang usianya 48 tahun, sudah mengabdi 16 tahun dan sudah podik, maka yang akan mendapatkan afirmasi tambahan sesuai simulasi adalah honorer yang usianya 50 tahun ke atas meskipun baru 4 tahun mengajar. Contoh, ada honorer yang usianya 51 tahun tetapi baru mengabdi 4 tahun dan sudah podik. Kalau persoalan ini admin juga tidak tahu apakah ada atau tidak ada. Yang jelasnya istilahnya seharusnya pemerintah itu melihat masa kerja yang utama supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial lah, seperti itu, alias menciptakan keadilan bagi seluruh guru honorer, seperti itu ya. Nah, di sini Jupri mengusulkan masa kerja ada klasifikasi seperti masa kerja 0 sampai 5 tahun mendapatkan afirmasi 10%, masa kerja 6 tahun sampai 10 tahun itu 15%, kemudian masa kerja 11 sampai 15 tahun itu 20%, dan masa kerja 16 tahun ke atas mendapatkan afirmasi 100% sama dengan pemilik serdik. Ini cuman usulan dari Bapak Jupri. Jadi ini cuman usulan teman-teman ya. Dan ini hampir mirip dengan yang diposting kemarin ya. Heboh ada 16 tahun ke atas mendapatkan afirmasi 100% sama dengan pemilik serdik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat Jupri meminta pemerintah menambah persentase afirmasi yang sudah ada di dalam pasal 28 Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 menjadi sebagai berikut. Jadi di sini ada usulan dari Bapak Jupri ya, selaku pengurus dari guru honorer kategori 2. Jadi admin tidak usah baca. Ini teman-teman perhatikan saja. Ini cuma usulan. Jadi ini bukan semacam kepastian, tapi ini usulan dari Bapak Jupri selaku ketua perkumpulan honorer kategori 2 Kabupaten Bondowoso. Seperti itu teman-teman. Jadi inti dari kesimpulannya, semoga saja pemerintah itu bisa memperhitungkan masa kerja guru honorer meskipun guru honorer itu belum berusia 50 tahun ke atas ya, karena masih banyak guru honorer yang usianya tidak 50 tahun tapi masa kerjanya luar biasa lama teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.